Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kondang, yang saya hormati Ibu Desi, calon guru penggerak angkatan 10, dan Bapak Ibu guru yang luar biasa hebatnya yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya berdiri di depan untuk menyampaikan kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ini bagian dari aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Namun sebelumnya saya memohon untuk memberikan pernyataan atau sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Warung Kondang untuk memulai kegiatan pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Desi sebagai CGP angkatan 10, kemudian Pak Dedi sebagai koordinator, dan Bapak Ibu karyawan, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Warung Kondang yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Desi. Salam mudah-mudahan diberkati kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, diseminasi ini merupakan salah satu tahapan yang memang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Nah, tetapi dari hasil diseminasi ini yang saya harapkan adalah bukan hanya sekedar pelaksanaan diseminasi untuk melaksanakan tugas dari CGP itu sendiri, tetapi diseminasi ini harus bisa diaplikasikan nanti kita di sekolah kita. Kalau kita lihat yang akan dibawakan oleh Bu Desi ini adalah diseminasi tentang budaya positif. Berarti bagaimana kita melaksanakan budaya positif yang mendukung terhadap visi misi sekolah. Itu yang harus kita laksanakan. Nanti dari hasil ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga ada produk yang dihasilkan, kemudian juga ada hal yang bisa dilakukan oleh kita dalam aplikasi kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah kita ini. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat kepada Bu Desi untuk melaksanakan diseminasi ini. Kemudian kepada Bapak Ibu selamat mengikuti. Silakan berikan kontribusi yang baik, yang positif untuk melengkapi nanti hasil dari diseminasi ini. Dan ini kita lakukan di sekolah kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan diseminasi dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Warung Kondang yang sudah memberikan arahannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan diseminasi hari ini diberikan kelancaran buat kita semua. Baik, kita akan melaksanakan kegiatan pokok yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Desi Rizdayanti, salah satu calon guru penggerak angkatan 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 1 Warung Kondang, Bapak Muhammad Soleh SPD MPD.
Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Warung Kondan yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Warung Kondan yang berbahagia hari ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas kami sebagai CGP untuk melakukan aksi nyata. Di sini kami akan mencoba untuk berbagi praktik kita akan berbagi berdiskusi mengenai materi tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif ini konsep intinya adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, keenam kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini sudah tayang mengenai profil pelajar Pancasila. Karena untuk sekarang kegiatan pembelajaran kita bertumpu pada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Supaya ingat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Jadi profil pelajar Pancasila ada yang ingat? Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah ya, terima kasih Bu Devi. Kalau dinyanyikan itu akan lebih mudah. Pelajar Pancasila pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kalau dinyanyikan seperti itu biasanya lebih mudah hafal ya ibu-ibu, bapak-bapak. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi, Dr. William Glasser dalam control theory yang akhirnya sekarang dinamakan choice theory, beliau mengemukakan bahwa selama ini kita ada miskonsepsi dalam teori kontrol. Kita seolah-olah bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal sebetulnya kita sebagai orang dewasa terhadap anak didik kita yang masih remaja itu tidak berhak untuk memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sebelah kiri ada tabel tentang stimulus respon. Jadi berdasarkan
realitas kebutuhan kita itu sama, sedangkan berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Berdasarkan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon menyatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk juga perilaku buruk atau kesalahan murid-murid kita itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Kalau saya meminta Bapak Ibu untuk membuka tangan, anggap di tangan Ibu Bapak Ibu ini ada berlian yang sangat berharga. Kemudian saya meminta Bapak Ibu untuk membuka tangannya, karena saya ingin mengambil berlian itu. Apakah Bapak Ibu akan membuka tangannya? Ya, betul sekali, tentu tidak. Jadi sebetulnya kontrol itu ada pada siapa? Ada pada diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas pelajaran. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini mirip dengan yang tadi. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon menyatakan model berpikir ada menang, ada kalah. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, model berpikir semuanya menang-menang. Berikutnya materi tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi kalau berdasarkan disiplin positif ini, kita sudah tidak lagi mengiming-imingi hadiah maupun nilai. Biasanya kepada peserta didik kita suka mengiming-imingi nilai. Kalau kamu rajin mengerjakan tugas, maka nilai kamu akan besar. Nah, berdasarkan disiplin positif ini, seharusnya peserta didik melakukan tugas pun tanpa penghargaan, imbalan ataupun ancaman dan hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini adalah perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barusan sudah disebut nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Ini ada tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, agama, maupun latar belakang. Ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
Berdasarkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan, nilai-nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut IBO Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill yang harus dimiliki oleh murid itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini biasanya ada motivasi dari dalam diri kita, motivasi intrinsik, atau juga motivasi ekstrinsik dari luar. Bapak Ibu semuanya ke sekolah ini tentu punya motivasi pendorong Bapak Ibu berangkat pagi-pagi ke sekolah. Yang salah satunya motivasi ekstrinsik dari luar itu adalah hukuman. Hukuman ini biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi ekstrinsik yang kedua adalah penghargaan atau imbalan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Yang terakhir, yang ingin kita capai itu murid harus memiliki motivasi intrinsik, yaitu tujuan disiplin positif ini. Restitusi, untuk menghargai diri sendiri. Biasanya jika seseorang mempunyai restitusi, maka dia akan timbul pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Seperti itu. Selanjutnya ini mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini ada perbedaan-perbedaan. Kalau menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama tidak? Hukuman dan konsekuensi beda, iya. Kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak terencana. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, tiba-tiba kita memberikan suatu hal untuk mereka lakukan sebagai hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Dan biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya murid terlambat datang sekolah. Kemudian kita memberikan hukuman lari keliling lapang. Apakah murid tahu bakal disuruh lari? Kan tidak ya. Kemudian hukuman ini biasanya berupa fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya, jika kamu datang terlambat ke kelas, kamu harus menambah jam pelajaran. Seperti itu. Kemudian bersumber dari dua arah. Yang selanjutnya, murid tahu apa konsekuensi dari aturan yang dilanggar. Jadi, kalau untuk konsekuensi ini, biasanya murid sudah tahu kalau mereka melakukan suatu kesalahan, mereka akan berakibat apa seperti itu. Yang terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Jadi solusinya itu muncul dari murid, bukan dari kita sebagai guru. Ya. Selanjutnya ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, saya minta untuk melihat ke layar dulu sebentar. Di sini ada 6 kalimat. Coba kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Baik, nanti kita lihat. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Mari kita lihat. Jadi yang pertama sampai kelima Bapak Ibu sudah betul, hanya yang nomor terakhir masih sama-sama. Berarti Bapak Ibu semuanya dari penjelasan saya sudah cukup memahaminya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMP 1 Warung Kondang. Berikut ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini seperti yang sudah tadi sampaikan. Ini merujuk pada identitas gagal. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi ini akan merujuk pada identitas sukses dan disiplin dari peserta didik. Bisa dilihat sama Bapak Ibu, untuk identitas gagal dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu murid akan diberikan sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak harus selalu menyakitkan. Untuk restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, malah bisa membuat sakit. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti, dan seterusnya. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan udah ditetapkan kayak dari satu arah gitu. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu Devi. Nilai kebajikan universal yang disepakati lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pada
Guru berperan membuat keyakinan bersama murid untuk menumbuh kembangkan perilaku-perilaku pada murid demi menciptakan budaya positif. Kemudian, untuk pembentukan keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak, sedangkan kalau peraturan kelas bersifat konkret. Yang berikutnya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak supaya mudah diingat. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, ini cara pembentukan dari keyakinan kelas. Yang pertama, tahap pertama adalah berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berikutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini adalah video salah satu pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 75. Jadi tahap pertama itu adalah waktu itu saya sengaja ini tidak saya buat suara karena saya menjelaskan di sini. Jadi tahap pertama pada waktu itu saya meminta peserta didik, meminta murid untuk menjelaskan pendapat. Apa yang terjadi di kelas? Bagaimana situasi kondisi di kelas? Bagaimana teman-teman mereka di kelas sehari-hari? Kemudian bagaimana ibu bapak guru dan pembelajaran sehari-hari di kelas? Dan apa impian-impian yang ada di pembelajaran mereka? Kemudian setelah itu saya meminta mereka menuliskan mimpi-mimpi mereka di kelas. Inginnya mereka itu seperti apa di kelas? Apakah ingin teman-temannya seperti apa? Kemudian ingin pembelajarannya seperti apa? Mereka menuliskan semua dengan kalimat sesuai yang mereka inginkan. Tidak ada aturan di sini dalam menuliskan. Semuanya dikasih kertas kecil untuk menuliskan peraturan-peraturan yang menurut mereka harusnya ada di kelas mereka. Setelah menuliskan ini, mereka semua menempelkan di papan. Saya buatnya di karton. Semua menuliskannya satu persatu. Jadi ini melibatkan semua murid, tidak ada di perwakilan kelas. Semua murid menempelkan peraturan-peraturan yang sudah mereka tulis. Dan di sini biasanya kalau peraturan itu kan karena dibuat oleh sekolah, mereka hanya menerima, jadi tidak ada kesenangan. Tapi kalau buat keyakinan kelas, murid ini terlihat lebih senang, Bu, karena itu peraturannya mereka yang buat, seolah seperti itu. Sama ini masih murid-murid yang menempelkan peraturan yang sudah mereka tulis. Nanti setelah murid-murid ini menempelkan semua yang mereka tulis, saya sebagai guru membimbing, mengarahkan untuk membahas semua peraturan yang ditulis. Jadi peraturan yang ditulis ini kita baca dulu
ada jahil. Itu kan kalimat negatif. Jadi kita ubah, kamu maunya seperti apa? Ditulis ingin teman yang menghargai, seperti itu dirubah. Jadi saya membaca ini satu persatu ke 38 tulisan mereka untuk memastikan bahwa kalimat-kalimat negatif yang mereka tulis kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah kalimat menjadi kalimat positif ini, kalimat positifnya kita susun menjadi keyakinan kelas. Jadi dikumpulkan, kan biasanya dari tulisan mereka ada yang sama. Misalnya ingin tepat waktu atau tidak ingin terlambat, mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Kita dikolektifkan. Yang tentang disiplin disatukan. Kemudian misalnya yang tentang menghargai. Jadi kita ambil nilai-nilai kebajikan apa yang muncul dari peraturan-peraturan yang sudah dituliskan oleh murid-murid kita di sini. Ini adalah saya sedang mengubah dari nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka tuliskan di situ, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya buat hanya 3 saja supaya lebih mudah diingat. Saya langsung menuliskan di kartonnya keyakinan kelasnya supaya dipahami dan disepakati oleh bersama. Setelah menjadi keyakinan kelas ini, kita kemudian berdiskusi peran apa, perilaku apa yang murid bisa lakukan untuk mewujudkan keyakinan kelas ini. Setelah itu, kita bisa membuat keyakinan ini berupa poster supaya lebih menarik dan ditempel di tempat yang sudah disepakati. Misalnya di depan, di sebelah papan tulis, atau di belakang, itu sesuai kesepakatan dengan murid. Jadi semua tahapan pembentukan keyakinan kelas ini dilakukan bersama murid, dibimbing oleh guru. Seperti itu. Ya, nah selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum ke materi berikutnya, saya mau ice breaking dulu sebentar. Tidak perlu berdiri Bapak Ibu, cukup mendengarkan. Jadi begini, clue-nya itu bumi itu bulat. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Kalau 0 itu 1 dan 8 itu 2, maka 6 adalah betul sekali. Ternyata sudah ada yang connect ya. Kita ulangi lagi ya. Clue-nya itu bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Kalau 6 itu 1, 88 berarti 4. Betul. Sudah ada yang bertambah untuk ke konteks, sudah ada yang bertambah, sudah paham. Baik, yang terakhir, bumi itu bulat. Kalau 8 itu 2, maka 66 adalah 2. Betul sekali. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang belum paham nanti di luar bisa bertanya kepada Bu Bekri tentang clue-nya. Ya. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi.
terpenuhi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar, ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini meliputi rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kekuasaan ini bukan berarti kita harus berkuasa jadi pemimpin ya, tapi kebutuhan harga diri, keinginan untuk dilanggar. Di sini ada kebutuhan keinginan untuk dilanggar. Berikutnya adalah memimpin, berprestasi dan diakui. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuannya, dan bermain. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini biasanya guru memberikan intonasi yang tinggi dengan muka yang tidak enak. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman ini biasanya guru dengan intonasi yang lemah lembut. Yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini kita saksikan 5 posisi kontrol guru. Dilihat mimik muka ibunya sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya lebih banyak menyalahkan murid. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah.
kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung kata-kata akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu lagi nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap harus kejar Bu. Ya sudah sangat. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Seperti ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Berbicara dengan nada suara akal. Bersenggah juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menanggung. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Diulang Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9:30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi memantau adalah saling menghitung atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Satu Akbar. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kare? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan kemudian kita akan mulai secara alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menyikapi sikap yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan menantang sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya, baik. Itu adalah tayangan tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi, Bapak Ibu, sampai detik ini dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi mana yang paling sering Bapak Ibu terapkan? Yang kelima. Ih, hebat. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Dedi Sardana. Apalagi sebagai PKS kesiswaan ya Pak ya. Sebagai PKS kesiswaan menjadi manajer itu sudah menjadi keharusan ya Pak ya. Ya betul sekali. Memang posisi manajer ini adalah posisi yang seharusnya yang dianjurkan digunakan kita sebagai guru untuk mengatasi permasalahan murid di kelas. Gitu. Ya, selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dinyatakan oleh Gosen pada tahun 2004. Ya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini guru berperan sebagai manajer untuk dapat menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan metode
Metode penyelesaian masalah melalui proses dialog. Jadi jika murid itu melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan proses dialog dulu agar muridnya menemukan solusi. Jadi solusinya bukan dari kita, bukan dari guru. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Di sini biasanya guru akan mengatakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat contoh yang biasa dilontarkan guru dalam rangka memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang biasa dilontarkan oleh guru yaitu apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh guru. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya kerjakan, saya laksanakan.
Iya, kalimat yang barusan saya lontarkan itu adalah untuk menstabilkan identitas dan menyatakan bahwa ibu juga pernah terlambat pada sebuah kegiatan. Ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Jadi, saya menanyakan alasan Anda kenapa datang terlambat ke sekolah. Adalah tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Kalimat yang saya lontarkan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Iya, ini slide yang terakhir penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar pendidikan nasional. Jadi, bagi Bapak Ibu guru yang masih sering menerapkan posisi kontrol bukan sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai teman, semoga kedepannya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah memaparkan diseminasi budaya positif di forum ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi kita bisa melaksanakan dalam kenyataan kita sebagai guru yang senantiasa hadir di setiap harinya dengan siswa. Mudah-mudahan dengan adanya program budaya positif ini bisa
mendorong pada kemajuan sekolah kita yaitu SMP Negeri 1 Woronang ke depannya. Untuk sesi terakhir mungkin cukup saja, tidak ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun sekolah kita sampai 1 Woronang menjadi jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.